dunia itu tadi. Jadi dunia itu dianggap sebagai samanan kolila. Hatta disogok 1 triliun dianggap samanan kolila sebetulnya. Ya, dunia. Karena nggak lebih dunia itu nggak akan lebih berharga ketimbang satu sayap nyamuk tuh katanya ya, Bang Ojan. Ya Allah ya salam. Ini menarik. Saya agak sedikit emosional memang karena ngomongin masalah pesantren. Ketika kemarin saya ngelihat tayangan video itu, Guru, Bang Ojan, saya meneteskan air mata. Kita 6 tahun gitu, Pak Ustadz, atau ada yang 8 tahun, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun nyantri. Tiba-tiba statementnya seperti itu dari satu media yang ditonton jutaan orang gitu. Ini kan apa ya, miris dan juga apa ya istilahnya tidak fair lah gitu ya, tidak fair. Baik, terlepas dari itu ya, kita akan bahas lagi tentang cium tangan, ngesot. Kemudian kalau tadi sebenarnya kan kita sudah kemudian dibahas oleh Guru Lukman bahwa ngasih amplop kepada kiai itu bukan karena kiainya minta ya. Bukan. Justru kita menjaga keikhlasan beliau. Betul. Gitu ya. Dan ada sebuah kesenangan kalau kita bisa ngasih kiai, memberikan sesuatu kepada orang yang kita cinta gitu kan. Iya. Lagi pula karena sebenarnya bagi para santri ini ya, kita tuh tahu tokoh yang sedang kita cintai, tokoh yang sedang kita harapkan transmisi keilmuannya, karena kita tahu atau setidaknya kita sedang berkhidmat kepada beliau gitu, kepada para ulama, pada para kiai. Sebenarnya kita tahu bahwa mereka ini keilmuannya atau sanad keilmuannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlu dibahas juga nih Bang Ojan. Yang dimaksud dengan bersambung atau ketersambungan sanad itu apa? Apa urgensinya ketersambungan sanad? Sebab sekarang banyak sekali orang baca buku sudah banyak ngaku jadi alim. Jadi Imam Ibnu Sirin tuh pernah cerita bahwa zaman dulu tuh di kurun-kurun awal-awal ya sekitar abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3 Hijriah, di kurun-kurun salaf itu orang jarang yang mempertanyakan masalah sanad. Kenapa? Karena ulama-ulama pada masa itu adalah ulama-ulama yang bisa dibilang sudah terjamin gitu. Jadi siapa yang bilang ulama orang udah percaya ya, tanpa perlu tanya gimana sanadnya itu, karena ulama-ulama pada masa itu memang orang-orang yang Allahu Akbar ya, sikoh terpercaya gitu, yang memang menjaga adab, menjaga ucapannya dan sebagainya. Nah kemudian setelah zaman itu, terlebih di zaman sekarang ini, ketika sudah banyak kebohongan, sudah banyak manipulasi, maka urgensi sanad itu sangat diperlukan ya. Bahkan kata Imam Ibnul Mubarak, beliau katakan al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad, kalau nggak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Niscaya setiap orang berhak untuk mengatakan semaunya tentang agama karena tidak ada sanad. Ya maka sanad diperlukan. Sanad itu kan mata rantai keilmuan ya, atau mata rantai lah ya. Jadi apa yang dulu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh misalkan beliau menggunakan baju atau pakaian, dilihat oleh sahabat kemudian mencontoh Nabi, karena kan sahabat itu asyaddu ta'asiyan bi Rasulillah ya. Mereka benar-benar mengambil tauladan. Nah ini penting nih. Bahasanya bukan meneladani nih. Kalau meneladani itu memberikan teladan. Ini gitu. Perlu koreksi nih. Saya sudah baca di KBBI, meneladani itu memberikan teladan. Jadi kalau ada tema-tema Maulid tuh, mari kita mengenali Nabi, maksudnya memberikan tauladan kepada Nabi lah. Kita siapa? Mengambil teladan. Para sahabat mengambil teladan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara make bajunya bagaimana, make imamah, udang-udang seperti apa, cara Rasulullah berjalan seperti apa, diajarkan kepada para tabi'in, muridnya para sahabat. Murid para sahabat melihat sahabat seperti itu, diajarkan kepada muridnya itu tabi'in, begitu terus, persis seperti yang dilakukan Nabi sampai sekarang. Itu mata rantai seperti itu ya.
Jadi itu urgensitas keilmuan seperti itu. Rasulullah minum gimana, makan bagaimana, jadilah sanad. Nah, di dalam syariat agama Islam ini sebetulnya untuk sanad ini, kepakaran seorang tokoh agama itu lebih selektif sebetulnya ketimbang misal dalam hal kedokteran atau dalam hal para ilmuwan gitu ya. Ya, dokter dia kuliah di satu universitas, kemudian dapat gelar kedokteran, kemudian dapat sertifikat ya untuk bisa buka praktek gitu. Itu selesai jadi dokter gitu. Iya. Nah, tapi kalau di dalam agama ini, seorang untuk menjadi ilmu itu tidak cukup hanya dengan belajar di satu tempat, di satu pondok, tidak cukup seperti itu. Nah, kok bisa kayak gitu tidak cukup? Iya, karena selain dia harus belajar di satu tempat, di satu pondok, dia juga harus punya keterikatan dengan guru. Iya, ada ta'alluq dengan gurunya. Nah, gurunya itu adalah orang yang punya ta'alluq kepada gurunya, dan gurunya si guru orang yang punya ta'alluq kepada gurunya sampai ke Rasulullah. Itu yang disebut mata rantai. Jadi ketika mungkin ada sebagian orang awam di kalangan masyarakat kita ketika melakukan satu tradisi keagamaan, kemudian ditanya mana dalilnya, terus kemudian orang tersebut jawab, oh saya ngikutin kerjaan guru saya. Ya. Nah, hal yang semacam itu bisa dibenarkan ketika memang gurunya adalah orang yang punya ketersambungan mata rantai kepada gurunya hingga ke Rasulullah. Itu cukup menjadi dalil. Itu cukup menjadi dalil karena gini, karena ulama yang benar-benar ulama ya, yang tadi dibilang al-alimun, al-amilun, al-mukhlisun. Ketika 3 sifat ini sudah dipegang sama satu ulama, maka beliau-beliau ini menjadi bisa disebut sebagai hujjatul Islam. Hujjatul Islam artinya apa sih? Hujjatul Islam itu artinya seluruh tingkah lakunya adalah argumentasi bagaimana Islam itu bekerja gitu. Bagaimana sih cerminan Islam itu lewat diri para ulama tersebut. Argumentator Islam. Mantap. Jadi bukan ucapannya yang kemudian kita ambil sebagai pelajaran. Sebelum mereka berucap, apa yang mereka lakukan itu sudah jadi pelajaran bagi kita. Bahkan diamnya orang alim, diamnya para ulama itu bisa jadi pelajaran untuk masyarakat. Oh gitu. Itu hujjatul Islam tuh kayak gitu. Oke. Siapa yang punya gelar hujjatul Islam tuh? Abu Hamid Al-Ghazali bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Ghazali, sang argumentator Islam. Kemudian tadi kita kan udah bahas tuh. Diminum dulu para guru, Masya Allah. Kopinya diseruput dulu, boleh, silahkan. Ya salam. Baik. Itu tadi kita sudah bahas masalah ulama, sudah bahas masalah kenapa orang-orang beberapa elemen masyarakat atau beberapa golongan masyarakat itu senang berbagi kepada ulama. Maksudnya berbagi itu ya seperti tadi kita ngasih amplop gitu. Dan itu bukan hal yang salah kan? Bukan hal yang salah, itu tidak dipaksa oleh siapapun. Kita mau ngasih silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Kenapa diributkan gitu kan? Kalau tadi dengan analogi sederhana, masalah apa tadi kita nyawer biduan, naudzubillah misalkan gitu ya, itu nggak dipermasalahkan. Baik, Guru Lukman dan juga Bang Ustadz Fauzan, kita masih akan melanjutkan obrolan kita malam ini. Ya mohon maaf nih, izin pemirsa, udah malam ini, udah jam 11 malam, tapi kita masih tetap ngobrol. Bukan apa-apa, memang kita udah gemes ya guru ya, Bang Fauzan. Saya mau nanya sama Bang Fauzan, masalah cium tangan ini juga nih yang menjadi titik pembahasan di video yang viral itu. Cium tangan kepada ulama bolak-balik, bahkan kadang ada yang cium kaki gitu. Emang cium kaki yang digambarkan itu sebenarnya salah ya Bang Fauzan ya? Cium kaki bukan cium telapak kakinya Bang. Cium kaki ya bisa cium pahanya ketika beliau sedang duduk, itu cium kaki gitu. Yang saya tanyakan begini, apakah itu sah secara syariat? Apakah ada sahabat yang pernah melakukan itu? Gitu. Sebelum itu saya mau teringat nih, sebelum saya lupa. Sayyiduna Hasan ibn Thabit yang disebut sebagai syair Rasulullah.
penyairnya Rasul. Itu kan para sahabat kan tahu bahwa Rasul itu saking tawaduknya, kalau beliau datang Rasulullah nggak suka disambut sambil berdiri, gitu kan? Sayyidina Hasan bin Sabit tetap berdiri. Kemudian Rasulullah perintah untuk duduk. Ditanya oleh para sahabat, Sayyidina Hasan bin Sabit, kenapa engkau tetap duduk? Kemudian Sayyidina Hasan bin Sabit bilang, qiyami lil azizi alayya fardu wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu yara hadzal jamala wa la yaqumu. Berdirinya saya terhadap orang yang saya kagumi, saya yang cintai, itu adalah kefarduan untuk saya. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu, meninggalkan kefarduan itu hal yang tidak baik untuk saya. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmu, saya bingung dengan orang-orang yang punya pemahaman dan akal. Yara hadzal jamala wa la yaqumu, mereka melihat keindahan ini yaitu Rasulullah, tapi mereka nggak mau berdiri. Itu saking dalamnya tafakkurnya Sayyidina Hasan ibn Sabit. Yang duduk nggak disalahin sama Nabi, yang berdiri Sayyidina Hasan ibn Sabit nggak disalahin juga sama Nabi. Gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi yang perlu dipahami gini dari cerita tadi sebetulnya, bahwa keengganan seorang ulama, atau di situ diceritakan bahwa keengganan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disambut sedemikian rupa itu tidak berarti menunjukkan bahwa penyambutan adalah sesuatu yang dilarang. Itu poin. Bahwa penyambutan itu adalah sesuatu yang dilarang karena keengganan Nabi untuk disambut. Ya. Itu tidak menunjukkan demikian. Oh ya paham. Iya. Jadi bukan berarti Rasulullah nggak mau disambut sebagai berdiri itu sebagai satu ajaran Rasul bahwa menyambut seseorang secara berdiri itu adalah haraman. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Tidak. Dari mana argumentasinya Pak Ustadz? Iya, karena nanti untuk masalah halal haram ini kita harus padukan antara satu dalil dengan dalil lainnya, gitu. Jadi tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang atau dari satu dalil, dari satu hadis kemudian menghukumi satu hukum, nggak bisa gitu. Iya. Bisa. Kenapa? Karena pada kenyataannya banyak dalil-dalil, banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa para sahabat itu berdiri ketika ada orang alim, ada orang yang tua yang datang kepada mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu ketika beliau datang itu Rasul selalu sambut berdiri. Padahal seorang sahabat. Kalau tadi kan Hasan bin Sabit menyambut kedatangan Rasul. Rasul yang mulia disambut oleh Hasan bin Sabit. Ini sahabat datang disambut sama Rasulullah. Oh, Rasulullahnya berdiri. Rasul berdiri. Ini unik nih. Jadi menyambut Sayyiduna Ibnu Umi Maktum. Oh gitu. Jadi saya kasih contoh gini. Banyak guru-guru saya itu yang enggan dicium tangannya. Jadi ditarik gitu. Bahkan ada beberapa guru saya yang sampai sekarang saya belum bisa untuk cium tangan beliau. Tapi apakah itu pertanda bahwa cium tangan seorang guru haram? Tidak. Karena pada kenyataannya saya melihat guru saya yang enggan saya cium tangannya, justru cium tangan gurunya gitu. Ya Rasul yang seolah-olah enggan untuk disambut, justru pada kenyataannya menyambut sahabat. Itu kan sebagai sebuah dalil yang nyata bahwa penyambutan terhadap orang yang mulia adalah suatu yang diperbolehkan. Oke. Gitu. Jadi ada dalil yang bilang jangan menyambut saya secara berdiri, kata Rasulullah. Ada dalil lain bahwa Rasulullah sendiri malah menyambut Sayyidina Ibnu Umi Maktum. Nah, itu mengkompromikannya bahwa ternyata berdiri untuk orang-orang alim, untuk orang-orang soleh itu mubah, bahkan mustahab ya. Bahkan sunnah ya. Terus kenapa Rasul enggan untuk disambut? Oh, bisa jadi karena ketawaduan beliau. Ketawaduan itu dalam bab tawadu. Kalau kita juga kan tawadu, Guru ya. Tahu warna duit. Jadi agama ini tidak bisa dipandang dari satu sudut pandang yang sempit, enggak gitu. Iya. Menarik. Kemudian masalah cium tangan, Bang Ojan. Emang para sahabat dulu nyium tangan Nabi? Seperti kita nyium tangan
orang yang benar-benar kita kagumi sebagai ulama. Kalau saya jujur-jujur nih Bang Ojan, nyium tangan kiai saya, Kiai Mahfud Asirun, Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ya kudu lebih dari sekali. Karena ini demi Allah ya, saya cinta banget sama mereka. Kalaupun perlu untuk tukeran nyawa dah. Gitu Bang Ojan. Ini bukan ngada-ngada ini mah, bener-bener ini. Jadi cium tangan mereka tuh bukan biar dilihat orang, wih dia patuh banget sama guru, enggak. Saking pengen banget nyium tangannya, cinta banget sama guru-guru saya gitu. Cium tangan kadang-kadang bolak-balik. Ini dicontohkan gak sih sama Nabi itu? Apa para sahabat tuh kayak gitu gak sih gitu? Gimana tuh Bang Ojan? Ini untuk masalah ini sebetulnya itu hadisnya, dalilnya itu banyak bertebaran. Ada dalilnya? Banyak, bukan ada, banyak. Banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Kayaknya tapi kita kayaknya jarang baca tuh kali ya. Ya itu kan tadi balik lagi ke awal yang saya sampaikan. Kita karena ketidaktahuan kita malah menganggap sesuatu yang sebetulnya boleh menjadi tidak boleh. Nah, karena ketidaktahuan kita. Karena kejahilan kita. Gimana? Boleh Bang Ojan dibacain dalilnya tuh. Salah satunya dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah katakan sona'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li al-ma'ruf. Jadi Rasul pernah membuatkan satu hal baik kepadaku. Ya entah dibikinin makanan, entah dibikinin satu kegiatan yang baik ya. Oke. Nah, kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, faqabbaltu yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsa marrat. 5 kali. 5 kali cium tangan bolak-balik. Karena Rasul kasih kebaikan ke beliau, beliau balas kebaikan tersebut karena saking gembiranya, beliau cium tangan Rasul 5 kali bolak-balik. Terus Rasul enggak gimana tuh? Rasul enggak cium tangan lagi, haram enggak gitu. Kayak gitu. Karena mungkin ya ekspresi kegembiraan itu, ekspresi kegembiraan dan ekspresi tentu kecintaan. Betul. Kan kita sering dengar tuh, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Kami tidak pernah melihat ada orang yang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat Rasulullah, sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Sebegitu mereka cinta. Sayyiduna Thauban itu ya guru ya, sering kita dengar ceritanya. Saya demi Allah nggak bisa tidur, nggak enak makan kalau tahu bahwa Rasulullah ada duri di dalam dagingnya. Masya Allah. Cium tangan bolak-balik 5 kali. Saya pernah dengar cerita yang ini nih Pak Ustadz. Cium kaki. Ada seorang sahabat nyium kaki sahabat lainnya. Ada dalilnya nggak tuh Pak Ustadz? Bener nggak sih itu ada dalil itu? Ada. Jangan seorang sahabat. Ini bukan sahabat, orang Yahudi. Jadi pernah ada satu ketika 2 orang Yahudi datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan beberapa ayat. Jadi 2 orang Yahudi ini datang ke Rasul bertanya mengenai beberapa ayat. Kemudian setelah Rasul jawab pertanyaan tersebut, faqabbala yadahu wa rijlahu. Orang Yahudi ini dua-duanya cium tangan dan cium kaki Rasul. Dan ini hadis Hasan Sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nanti ada kaum sebelah yang bilang, emang lu mau disamain sama Yahudi ini gimana Pak Ustadz? Oh itu Yahudi. Ya. Para sahabat gimana? Sama, para sahabat juga banyak yang melakukan hal demikian. Ada di sini bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an itu pernah mencium qabbala yada warijla Ibni Abbas. Ibnu Abbas pernah dicium tangan sama kakinya sama Sayyidina Ali. Ibnu Abbas, Sayyidina Ali. Siapanya tuh berarti ya? Ibnu Abbas itu sepupunya berarti sepupuan sama Sayyidina Ali. Nyium tangan sama kakinya. Pernah nggak ada sahabat yang nyium kaki Rasul? Iya. Jadi cuman orang Yahudi tadi tuh, atau mungkin ada tapi tidak terkodifikasikan di dalam riwayat mungkin ya pengajian ya. Jadi ada di sini catatan saya itu. Jadi ada sekelompok utusan, itu namanya utusan Abdul Qais. Namanya salah seorang dari utusan Abdul Qais itu namanya Zari, utusan dari seseorang namanya Abdul Qais. Jadi ketika si utusan ini, si Zari ini datang ke Madinah, itu
faja'alna yatabadaru min rawahilina. Tuh utusan tuh semuanya datang ke Madinah itu berebut tergesa-gesa untuk turun dari kendaraan. Buat apain? Buat ngapain? Buat faqabbala yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kendaraan tiba di Madinah bergegas turun buat ngapain? Buat cium tangan dan cium kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa perbuatan cium tangan bolak-balik, cium tangan, cium kaki, ini jangan dibayangkan bahwa cium kaki itu kita seperti sujud ya kali Bang Ojan ya. Karena memang sujud itu kan kalau sujud seperti sholat itu haram ya Bang Ojan ya. Iya, sujud seperti sholat haram. Nanti kan nanti ada batasan-batasannya lah. Oh iya. Saya pernah baca bahwa kata Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, bahwa jangankan sujud, al-inhina, membungkuk aja seperti mohon maaf ya, seperti bungkuknya orang Jepang gitu ya, ketika ketemu itu makruh ya Bang Ojan ya. Iya. Jadi nanti itu kata para ulama, apakah mencium, apakah membungkuk boleh atau tidaknya itu bagaimana niat. Ya, apa niat dan tujuannya dilakukan hal yang demikian. Kalau niat dan tujuannya itu membungkuk sebagaimana membungkuknya seorang hamba kepada Tuhannya, maka itu jelas haram. Bahkan kufur bisa jadi. Bahkan jadi kufur. Ya karena seolah-olah menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika mencium tangan atau membungkuk kepada orang yang punya kemuliaan, dalam konteks ini dikatakan ulama, ya. Atas dasar apa membungkuknya? Atas dasar apa mencium tangannya? Atas dasar mengagungi ilmu yang mereka miliki. Jadi karena ilmu yang mereka miliki, mereka tuh mulia sebetulnya. Iya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Itu nggak apa-apa. Bahkan kata Imam Nawawi juga itu yustahabbu, sunnah. Hal tersebut disunahkan. Sunahkan. Berarti cium tangan bolak-balik disunahkan. Dan ayat tentang usjudu li Adam, sujudlah engkau kepada Nabi Adam, jangan diartikan sebagai sujud seperti orang sholat ya, Bang Ojan ya, bahwa itu ya sajdatul inhina, artinya memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam yang iblis itu enggan gitu kan. Nah Bang Ojan, kemudian sering kita dengar narasi-narasi dari beberapa saudara-saudara kita bahwa cium tangan itu ghulu, berlebihan, nggak usah cium tangan, itu ghulu. Mereka berdalil Rasulullah bilang la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku berlebihan, memperlakukanku berlebihan seperti yang dilakukan oleh mohon maaf kaum Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Bagaimana kompromi dalil-dalil yang disabdakan oleh Rasul kita ini? Ya itu tadi sebagaimana yang telah ulama-ulama sampaikan bahwa boleh atau tidaknya, haram atau halalnya itu tergantung bagaimana niat dan bagaimana tujuan hal tersebut dilakukan. Kalau niatnya ya orang-orang Nasrani entah atau orang-orang Shinto ya yang membungkuk kepada kaisar, ya tujuannya untuk menyembah, mengagungi, itu jelas haram, bahkan bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ya tapi kalau tujuannya karena memuliakan ilmu yang mereka miliki, karena ilmu itu kan dari Allah, kemudian Allah turunkan kepada ulama, kepada Rasul kepada ulama, para sahabat kepada tabiin, terus kepada ulama. Jadi karena kemuliaan ilmu tersebut, jadi kita menghormati orang tersebut karena kemuliaan ilmunya, maka itu tidak mengapa. Bukan ghulu ya? Bukan termasuk ghulu. Batasan ghulu itu kayak gimana sih Bang Ojan di dalam literatur syariat? Ghulu itu batasannya seperti apa gitu? Ya itu tadi, balik lagi ke niatnya itu. Kalau di dalam konfigurasi bentuk gitu, kayak misalkan kalau cium tangannya lebih dari sekali namanya ghulu gitu nggak sih Bang Ojan? Ya enggak lah, enggak, kan tadi hadisnya juga udah ada sahabat yang cium tangan Rasul bolak-balik sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Berarti itu nggak ghulu sebenarnya. Ini hanya sebatas kesalahpahaman kali ya dari segelintir kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita gitu ya. Ya pemirsa mungkin tahu lah bahwa memang justru
ulama-ulama yang menjadi rujukan mereka juga dicium kok tangannya. Betul. Dan mereka nggak nolak kok dicium tangan gitu kan. Dan cium tangan itu bukan bagian dari perilaku yang negatif kok ya. Dan saya rasa ya kalau di budaya Indonesia, cium tangan itu menjadi sebuah indikasi kesopanan. Coba bayangin. Iya, betul. Ya enggak, kita mau orang tua enggak, kalau mohon izin kalau di belahan bagian dunia lain mungkin di bumi ini ada yang sama orang tuanya jabat tangan biasa. Tapi kalau terkhusus di Indonesia kan ya memang indikator kesopanan ini cium tangan gitu. Jadi kalau buat orang Indonesia sendiri nih guru, buat orang Indonesia itu seolah-olah jadi combo. Jadi dalam budaya Indonesia itu sangat sopan, ya kepada orang tua, kepada guru terlebih. Dalam agama Islam juga mengajarkan kesopanan kepada orang tua, kepada guru. Jadi di combo. Iya. Baik secara syariat maupun secara budaya. Baik secara syariat maupun secara budaya. Kalau di Eropa misalkan mereka enggak cium tangan kepada orang tua, itu tidak dianggap sebagai sebuah hal yang tidak sopan. Tapi ya syariat menganggap itu karena secara budaya mereka menganggap itu nggak apa-apa gitu, nggak cium tangan kepada orang tua itu nggak masalah. Tapi kalau di Indonesia cium tangan biasa kepada orang tua dan orang tuanya merasa ini tidak sopan, itu kan secara budaya bisa diartikan sebagai suatu hal yang tidak sopan. Betul. Jadi cium tangan itu secara syariat bahkan ada yang mengatakan sunnah, itu ya dari kalangan madhabil arba'ah, sebutlah seperti itu. Dan dari sisi norma kesusilaan itu menjadi sebuah hal yang baik gitu. Bener yang kata Bang Ojan bilang ya guru ya, bahwa itu combo kebaikan. Secara syariat sunnah, secara adat juga adalah hal yang baik. Gitu, Masya Allah. Jadi sebenarnya secara uraian nih kita nggak ada celah sih sebenarnya, bahwa memang apa yang sudah kita lakukan santri-santri terhadap para ulama mereka, ya tentunya dengan ulama yang secara definisi itu kita tahu ya, secara definisi itu memang sesuai dengan literatur yang ada, itu udah bener kok, tidak perlu di coret-coret gitu. Main-mainlah ke pesantren-pesantren besar, bagaimana keikhlasan para ulama, keikhlasan para kiai, kekhidmatan para santri, itu yang harusnya dilihat itu. Udah gitu mereka kan kemarin menayangkan video yang la ilaha illallah, itu tuduhan serius itu. Akhirnya kan banyak demo tuh ya Bang Ojan ya. Jadi ya walaupun sudah ada etikat baik untuk melakukan permintaan maaf dan akan menayangkan tayangan yang mencerminkan kegiatan-kegiatan baik dalam pondok pesantren, walaupun sudah ada etikat baik itu, tapi yang saya soroti adalah coba kita lihat nih di masyarakat awam gitu ya. Masyarakat awam yang belum kenal pondok pesantren, yang tadinya nggak ada stigma negatif, nggak ada pikiran negatif ke para kiai, nggak ada pikiran negatif ke pondok pesantren, adem-adem aja. Iya. Tapi karena tayangan tersebut jadi berbalik, jadi benci, ya, bahkan menyalahkan. Nah, itu yang susah, ngapus apa yang udah terlanjur menjadi stigma buruk itu. Jadi ibaratnya andai kita membawa ayam utuh, kemudian di tiap-tiap jalan kita copot bulunya satu demi satu, kemudian kita ingin mengembalikan bulu tersebut secara utuh, nggak mungkin. Itu hampir saya. Nggak mungkin. Karena ini yang sudah terjadi, yang miris banget, keadaan yang makin hari makin memprihatinkan, fitnah di sana sini, bahkan berawal memang bukan hanya dari dunia pesantren ya, dari mulai isu nasab, kemudian ada stigma, ada ungkapan budak Yaman, kemudian masuk ke ranah kiai, ada yang dikatakan jongosnya kiai. Ujung-ujungnya kita tahu kemana arahnya. Iya, mau melumpuhkan mau melumpuhkan sistem keislaman. Iya. Kalau tadi mengenai sedikit saya ingin menyoroti tentang cium tangan. Kalau saya memandangnya bahwa mencium tangan guru yang insya Allah itu akan terkoneksi dengan Rasulullah. Karena gambarannya begini, kita bertabarruk ya kepada orang soleh, kita cium tangan beliau, guru kita, kiai kita, kemudian beliau pernah mencium tangan gurunya, gurunya pernah mencium tangan gurunya, terus sampai tabi'in kepada para sahabat hingga ke Rasulullah. Jadi
secara tidak langsung kita terkoneksi dengan Rasulullah melalui jalur guru-guru kita dalam jalur cium tangan dari guru-guru kita. Betul. Masya Allah. Terakhir Bang Ojan, ada pesan nggak untuk para santri, untuk kita semua lah, untuk para santri dan untuk orang-orang yang intens di dalam belajar ilmu agama, pesan di akhir zaman seperti ini? Untuk para santri yang pertama, belajar sungguh-sungguh itu hal mutlak, hal wajib, hal mutlak. Belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, cerminkan apa yang kau pelajari. Jadi biar masyarakat awam yang belum mengenal pesantren itu tertarik untuk mondok karena ngelihat akhlak para santri. Nah, untuk pesan untuk masyarakat bahwa masyarakat jangan pernah takut untuk mondokin anaknya. Karena zaman sekarang ini kalau enggak mondok itu mau dibawa kemana akhlak anak-anak muda kita? Yang terpenting adalah selamat akhirat kan? Ya, terus, selamat dunia, selamat akhirat tentunya. Kemudian selain tadi harus pondokin, harus bener pilih pondok. Iya. Siapa kiainya, sanatnya gimana, pelajarannya gimana, itu penting. Jangan asal sembarangan mondok kalau karena ikut-ikutan, oh mondokin anak di sana, ikut pondokin sana. Ya, jangan kayak gitu. Lihat dulu, telisik dulu. Apakah itu pondoknya mengajarkan hal-hal yang baik atau tidak? Harus benar-benar teliti berarti. Harus benar-benar teliti. Guru, statement closing. Closing statement maksud saya. Pemirsa, bahwa pencetak pesantren pertama itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencetak para santri, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau menulis, mencatat dalam kitab Bahjatul Wasail bahwa santrinya Rasulullah itu tercatat ada 124.000. Ada Sayyidina Abu Hurairah, kemudian ada Sayyidina Ka'ab al-Aslami, dan banyak yang lainnya. Kemudian di situ Rasulullah mencetak sehingga mereka banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalnya di samping rumah Rasulullah min ahli suffah. Itu mereka itu adalah santri-santrinya Rasulullah yang luar biasa, banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi kita yang mulia. Kalam-kalamnya Rasulullah mereka dapati ketika mereka mondok bersama Rasulullah. Nah, buat kami para santri dan buat para orang tua khususnya, jangan pernah sungkan dan segan untuk memasukkan anak-anak kita ke pondok, ke pesantren. Paling tidak untuk zaman saat ini ya 4M lah. Apa tuh 4M? M yang pertama ya mondok. Mondok. M ya, yang kedua? Kalaupun nggak mondok, minimal M yang kedua yaitu madrasah. Madrasah. Kalaupun nggak madrasah juga, ya M yang ketiga mengaji. Mengaji itu secara talaki langsung datang ke guru, buka kitab di hadapan guru, langsung baca kitab. Jadi ketika kita membaca salam mengi'rab ada guru yang membenarkan. Dan M yang keempat, paling tidak nih, Majlis berseliweran di Jakarta. Tapi benar tadi kata Ustadz Fauzan, kita kudu teliti dalam memilih guru, memilih pondok. Dulu mohon maaf sedikit saya tambahkan, kalau kita mau memondokkan anak kita nggak langsung searching di Google. Susah tuh. Kita datang langsung ke kiai kita, maka kiai kita yang merujuknya. Gitu. Kalau di tempat kami ada Allahyarham Muallim Kiai Ahmad Junaidi di Menteng Atas, beliau itu salah satu Syekhul Masyaikh, gurunya para guru. Jadi kalau anak-anak mau mondok itu datangnya ke beliau, Muallim. Nanti diarahin tuh kemana. Jadi begitu. Jadi nggak kayak sekarang kan kita lihat bangunannya. Bahkan guru nih, tadi bukan 1-2 orang, itu ada banyak wali santri yang mondokin anaknya karena nggak asal mondokin. Itu bahkan nggak tahu siapa nama kiainya. Waduh, repot itu. Kan repot. Iya, masya Allah. Saya boleh nambahin dikit. Ya. Jadi ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang tadi sempat guru singgung, sabda Rasul, kun aliman, jadilah orang alim.
Kalau nggak bisa au muta'alliman. Ya jadi santri. Kalau nggak bisa jadi kiai, minimal jadi santri. Kalau nggak bisa juga au mustami'an. Ya, jadi pendengar ilmu yang baik. Ya. Kalau nggak bisa juga au muhibban. Cintai ulama, cintai santri, cintai ilmu. Masya Allah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamis. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima apa? Udah bukan kiai, bukan santri, bukan pendengar yang baik terhadap ilmu, bukan pecinta bukan. Yang kelima benci doang, benci, dengki, memusuhi ulama, musuhi kiai, musuhi ilmu. Jangan tuh. Jangan. Naudzubillah. Fatahlik itu orang yang kelima itu. Fatahlik akan menjadi orang yang benar-benar celaka. Naudzubillah min dzalik. Entah di dunia entah di akhirat. Ala kulli hal, saya ucapkan terima kasih ke Guru Lukman, ke Bang Ustadz Fauzan. Terima kasih atas insight yang sudah diberikan. Lagi-lagi saya selalu bilang bahwa obrolan di podcast ini selalu membuat hati saya gembira gitu, bahagia. Tapi apalah daya, waktu juga yang menghukum kita. Saya bilang tadi 60 menit, ini kita udah masuk ke 75 menit. Lagi-lagi karena memang ngobrol itu, apalagi dengan orang-orang yang punya kompetensi di dalam bidangnya Guru ya, jadi mengasyikkan gitu. Tentu pada intinya kami para santri, saya Imam Masjid Al-Maghfirah dan juga seorang santri, sampai sekarang masih jadi seorang santri, saya berkhidmat kepada guru-guru saya, akan selalu menjadi bagian barisan orang-orang yang mencintai para ulama, mencintai para kiai. Bahkan saya rela menukar nyawa kepada para ulama, menukar nyawa dengan para guru-guru saya gitu ya. Dan juga mudah-mudahan masyarakat kita khususnya di Indonesia menjadi bagian kebaikan, menjadi bagian keberkahan para ulama-ulama, para kiai-kiai dan juga para santri. Dalam rangka kemarin kita memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober. Selamat Hari Santri, mudah-mudahan menjadi bagian kebaikan yang paripurna dari orang-orang yang selalu mencari kebahagiaan dan kebaikan dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton sampai ke detik ini. Mohon maaf kalau di sana sini masih banyak kekurangan. Ada lighting yang kurang cerah misalkan, atau ada potongan editing yang kurang halus misalkan, kami mohon maaf seluas-luasnya. Nantikan video yang lain dari kami. Terima kasih. Bersama saya Ahmad Nu'man, Guru Lukman dan juga Bang Ustadz Ahmad Fauzan mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru, terima kasih Bang Fauzan.